Pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita sungguh mengucap syukur memasuki Advent minggu keempat ini. Kita bersyukur untuk penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Mari dalam menyambut pranatal ini, kita tinggikan Dia, agungkan Dia, dengan mengangkat pujian, hai mari berhimpun. Sebagai penuntun kita dalam memasuki ibadah pada hari ini, kita akan membaca Mazmur 62 ayat 6 dan 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam memasuki satu minggu ini, yang sudah kita lalui, banyak dosa yang sudah kita buat menyakiti hati Tuhan. Mari kita datang pada pagi hari ini untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh memasuki minggu keempat Advent ini Tuhan, dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segala rendah hati, mengaku akan segala dosa-dosa kami Tuhan, yang sudah kami buat menyakiti hati Tuhan, baik sengaja pun tidak. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa pengampunan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan akan memberikan kepada kami. Engkau membuang segala dosa-dosa kami Tuhan ke dalam tubir laut yang paling dalam. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Sebagai anugerah yang sudah kita dapatkan pada hari ini, mari kita membaca dari Roma pasal 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebagai penunjuk hidup baru dalam satu minggu ke depan, kita akan membaca dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita mengangkat pujian,
Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya di sepanjang abad, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa kita pada hari ini, kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia yang saat ini dalam kondisi COVID yang semakin bertambah. Banyak jiwa-jiwa yang juga sakit terdampar dengan COVID-19 ini. Kita berdoa untuk jemaat kita di dalam pergumulan mereka masing-masing, baik untuk pekerjaan, baik untuk usaha, dan juga untuk anak-anak yang dalam studi mereka, kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa juga untuk persiapan Natal kita pada tanggal 25 nanti, kiranya Tuhan mempersiapkan panitia yang ada. Kita bersyukur untuk mempersiapkan juga untuk teman-teman yang ambil bagian dalam untuk virtual ini. Kita berdoa bersama-sama, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur datang pada pagi hari ini menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami di tengah COVID-19 yang semakin bertambah Tuhan. Berikan hikmat bagi kami semua, juga pemimpin-pemimpin kami yang sudah menyediakan vaksin. Kiranya vaksin ini dapat berguna untuk jemaat atau saudara-saudara kami dimanapun yang berada. Tuhan, tolong juga untuk jemaat kami, mereka yang sakit lemah tubuh, kiranya Tuhan pulihkan, kiranya Tuhan kuatkan, juga mereka yang dalam pekerjaan, dalam usaha, yang saat ini terkena dampak COVID. Tuhan tolong, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, kami percaya bahwa ada jalan keluar bagi jemaat kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, kami berdoa juga untuk semua anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, dalam setiap langkah mereka kemanapun mereka berjalan, Tuhan akan menuntun dan menjaga. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati untuk panitia, berkati juga persiapan untuk setiap anak-anak Tuhan yang dipakai untuk setiap rekaman yang ada. Tuhan pulihkan kami, jaga kesehatan kami di tengah kondisi hujan yang saat ini sedang melanda. Kiranya Tuhan tolong melindungi kami, memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh bangsa yang akan mempersiapkan Natal tahun ini. Kiranya ada damai sukacita di dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Loseweli. Kita akan menyanyikan satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup.
Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita bersama-sama menundukkan kepala dan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami saat ini kembali datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati dan diri kami, bahkan kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini kami memasuki masa Advent yang keempat, biarlah kami boleh terus ingat akan Engkau dan juga kedatangan-Mu. Bahkan juga melalui tema pada hari ini, kami akan merenungkan sebuah tema, yaitu Engkau datang ke dalam dunia membawa pengharapan bagi kehidupan umat manusia, termasuk diri kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan membukakan pikiran dan hati kami melalui kuat kuasa Roh Kudus, biarlah kami boleh mengerti, memahaminya, bahkan kami simpan dan lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa biarlah hamba-Mu ini Tuhanku boleh dapat menjadi berkat di dalam menyampaikan firman-Mu, bahkan juga dapat menjadi teladan yang baik, yang hidup di dalam melakukan firman dalam kehidupan hamba secara pribadi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami siap menyambut akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita sesuai dengan perenungan kita pada hari Minggu ini, yaitu Yesus membawa pengharapan. Saya mengajak setiap jemaat membuka Alkitab kita dari Injil Lukas, pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17 dengan judul perikopnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan, yang namanya peristiwa buruk ataupun masalah dapat menimpa siapa saja. Masalah dapat menimpa siapa saja tanpa pandang bulu, tidak terkecuali siapapun dirinya, mau orang kaya, orang yang miskin, yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, bahkan termasuk diri saya sekalipun sebagai hamba Tuhan. Tanpa pemberitahuan awal, masalah ataupun yang namanya pergumulan itu bisa datang secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu menerpa ataupun datang, kebanyakan semua orang belum ataupun tidak siap untuk menghadapinya. Tidak terkecuali sebagai orang Kristen sekalipun. Kadang kita belum ataupun tidak siap untuk menghadapi pergumulan. Akibatnya beragam respon pun bisa terjadi. Respon yang terburuk yang biasa terjadi adalah kita biasanya mempersalahkan Tuhan. Tuhan dianggap penyebab
dari sebuah permasalahan yang kita hadapi. Bahkan kita menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Padahal di dalam pengetahuan kita dan perjalanan kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Tetapi karena ketidaksiapan menghadapi masalah demi masalah, kita mempersalahkan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. Itu terjadi karena bisa saja kita mungkin terlalu berharap atau menumpukan harapan kita pada sesuatu hal yang fana yang terdapat di dalam dunia ini. Nah, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan tema pada hari ini, Yesus membawa pengharapan. Apa sih sebetulnya harapan itu? Harapan secara gampang dan gamblangnya dapat diartikan sebagai kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan atau kepercayaan akan sesuatu yang akan didapatkan atau suatu kejadian yang akan berbuah kebaikan yang kita idam-idamkan di waktu yang akan datang di dalam kehidupan kita. Nah, itulah artinya harapan. Dan harapan itu pasti bertumpu kepada siapa atau seseorang atau sosok, atau bahkan juga harapan dapat bertumpu pada sesuatu. Entah itu yang bisa kita lihat sebagai bentuk benda ataupun yang tidak bisa kita lihat. Nah, Injil Lukas berhubungan dengan harapan. Injil Lukas mencatat sebuah peristiwa yang tidak terdapat di dalam Injil lain, yaitu peristiwa yang diawali ketika Tuhan Yesus dan para murid-muridnya beserta orang banyak hendak menuju ke kota Nain. Nah, Nain adalah sebuah kota yang terletak di daerah perbatasan antara Galilea dengan Samaria, yang kurang lebih kalau saya melihat data-data kurang lebih sekitar 10 km sebelah tenggara dari kota Nazaret. Nah, sesuai dengan nats yang tadi kita baca, ya, sebelum tiba di kota itu, pada waktu memasuki gerbang kota, ya, mereka bertemu dengan rombongan yang mengusung jenazah seorang anak muda dikatakan. Ya, jadi rombongannya Tuhan Yesus bertemu dengan rombongan yang mengusung jenazah seorang anak muda. Alkitab kita tidak mencatat, bahkan hanya di Injil Lukas ini tidak mencatat dengan pasti berapakah usia anak muda tersebut yang meninggal itu. Bahkan juga tidak ditemukan identitas berupa nama, namanya juga tidak disebutkan. Tetapi yang jelas dicatat, anak muda itu adalah anak dari seorang janda dikatakan. Ya. Dan memang anak muda itu adalah anak satu-satunya, anak tunggal yang dimiliki oleh seorang janda itu. Dan tentunya ketika kita mengetahui identitas dari ibunya adalah seorang janda dan anaknya adalah anak satu-satunya, anak tunggalnya, tentulah anaknya ini yang menjadi tumpuan akan harapan di dalam kehidupan seorang janda ini. Sehingga tidak heran jika di sepanjang perjalanan pasti seorang janda itu akan terus menangis, bahkan merasa kehilangan sesosok harapannya, yaitu anaknya yang tunggal, seorang muda yang telah meninggal itu. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai gambaran sosial pada waktu itu, berbeda dengan keadaan sosial pada zaman sekarang, zaman now. Pada masa itu seorang janda lebih cenderung dipandang sebelah mata. Tidak seperti pada hari ini. Seorang janda hal yang biasa. Tetapi pada masa itu seorang janda dipandang sebelah mata sehingga anak laki-lakinya lah yang mempunyai peran sebagai harapannya jika seorang janda itu memiliki seorang anak laki-laki. Dan tepat sesuai yang diceritakan di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, seorang janda ini memiliki seorang anak laki-laki yang menjadi tumpuan harapannya. Tetapi naasnya, harapan yang menjadi tumpuan harapannya di dalam kehidupan seorang janda ini sekarang telah sirna atau hilang karena telah meninggalkan dunia ini. Jadi sehingga ada pertanyaan besar di dalam kehidupannya. Siapakah sekarang dia dapat bertumpu
kepada siapakah dia dapat bertumpu dan berharap untuk kelangsungan kehidupannya di masa-masa yang mendatang. Karena dia telah kehilangan tumpuan harapannya. Sosial pada waktu itu seorang janda tidak hanya sekedar dipandang sebelah mata, tapi juga dianggap sebagai kawanan orang-orang yang lemah dan yang miskin secara strata sosial. Bahkan ketika ingin mencari sebuah pekerjaan pun tentu akan sangat sulit, tidak seperti pada zaman sekarang tentunya, yang dimana banyak, maaf saya boleh katakan, banyak seorang ibu-ibu janda yang mau mencari pekerjaan itu dengan mudah, bahkan dia sebagai pemilik pekerjaan masih memiliki teman yang banyak, masih memiliki anggota keluarga yang lainnya. Ketika melihat sosial pada waktu itu atau pada zaman itu, belum tentu juga anggota keluarganya mau menerima seseorang yang berstatus sebagai janda. Karena apa? Mungkin akan berpikir, kalau aku menerima saudaraku yang seorang janda, aku mau tidak mau harus merawatnya. Dan itu akan menghabiskan harta benda. Tidak seperti zaman now. Mungkin juga pada zaman sekarang ada orang-orang tertentu yang berpikir demikian. Tapi pada waktu itu sungguh mengenaskan. Bahkan di dalam surat-surat penggembalaan Rasul Paulus kepada beberapa jemaat, kalau Bapak Ibu sekalian baca Alkitab kita di dalam surat Paulus, di situ golongan-golongan harus diperhatikan oleh orang-orang Kristen, bahkan dibantu, yaitu adalah orang-orang miskin dan juga kaum janda. Di sana Rasul Paulus banyak menuliskan tentang memperhatikan kawanan kaum janda. Nah, kembali kepada perikop yang tadi kita baca bersama-sama. Meskipun di dalam kondisi seperti itu, ternyata ketika kita membaca lanjutan dari kisah seorang janda yang telah kehilangan anaknya ini, kesedihan seorang janda itu akhirnya berubah 180 derajat. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus membangkitkan anak muda tersebut. Tentu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu digerakkan oleh karena belas kasihan kepada janda itu. Melihat seorang ibu yang meratap sedih karena kehilangan anaknya, Tuhan Yesus menjadi prihatin dan tergerak kasih-Nya. Pada ayat 13 kita dapat ketemukan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada janda itu agar janda tersebut jangan menangis. Perkataan yang sederhana dan kiranya perkataan yang umum. Jikalau kita ketemu orang yang sedang berduka, mungkin kita juga akan mengatakan hal yang sama. Jangan menangis, yang sabar, tabahkan dirimu. Mungkin hal-hal yang sederhana, yang umum. Tetapi kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar perkataan-perkataan seperti orang lain yang mencoba menghibur seorang janda itu. Perkataan Tuhan Yesus ini diikuti dengan suatu tindakan mujizat yang sungguh-sungguh luar biasa ajaib yang terjadi di kota Nain itu. Ia menyuruh anak muda itu untuk bangkit. Dan sungguh pada ayat 15, pemuda yang telah meninggal, telah mati itu sungguh telah bangkit kembali, telah hidup. Sehingga kalau boleh kita bayangkan, kita gambarkan di dalam nalar kita, mungkin saja isak tangis janda itu pasti akan berubah menjadi sukacita yang begitu besar. Karena Tuhan Yesus telah merubah duka menjadi suka. Nah, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa yang dialami oleh seorang janda di kota Nain ini merupakan gambaran harapan yang dimiliki oleh manusia. Saya percaya setiap diri kita sekalipun memiliki harapan yang berbeda-beda. Atau mungkin kita memiliki harapan yang sama seperti cerita di dalam Nats Perikop pada hari ini. Meskipun berbeda-beda yang menjadi harapan, impian, bahkan tumpuan harapan kita. Tetapi yang pasti yang mau saya katakan kepada setiap jemaat sekalian, harapan di dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Karena dengan adanya harapan, kehidupan kita dapat menjadi berarti.
Bahkan kalau boleh saya katakan secara pribadi, harapan juga membawa kita secara pribadi ini selalu berdebar-berdebar hati kita ini pada penantian akan sesuatu hal yang baik yang kita harap-harapkan, yang kita impi-impikan. Saya pun kalau mau kilas balik, banyak harapan-harapan yang memang saya tumpukan kepada dunia ini. Saya mengingat jelas ketika saya masih kecil, ya, saya tidak sebutkan secara spesifik masih kecil itu umur berapa gitu ya. Tapi saya punya harapan setiap minggunya saya kan dikasih uang saku atau uang jajan oleh papa saya. Hari demi hari, minggu demi minggu, saya mencoba menyisihkan uang saku saya itu dengan harapan saya mau membeli yang namanya mainan robot yang saya harap-harapkan. Tentu Bapak Ibu sekalian bisa mengerti maksud saya. Ketika seorang anak kecil mengharap-harapkan mengumpulkan uang jajannya untuk membeli sebuah mainan robot yang diidam-idamkan, dan ternyata di tengah-tengah apa yang saya harapkan itu, Bapak Ibu, ini cerita nyata dari kehidupan saya, uang saya dicuri oleh teman sekelas saya. Karena memang saya bawa di tas sekolah. Bahkan ada teman saya yang juga meminjam uang, saya pinjamkan uang itu kepada teman saya. Dan ujung-ujungnya tidak balik. Ya, seperti pepatah, kalau berani meminjamkan uang kepada teman, siap-siap uang itu akan hilang. Bisa dibayangkan ketika saya mengkilas balik, rasanya seperti kehilangan harapan. Menjalani hari-hari di rumah, bahkan di sekolah, seperti pupus, tidak bersemangat. Ya, seperti kehilangan sebuah harapan yang begitu besar. Saya merasa mainan robot itu sangat jauh dan tidak akan bisa saya beli. Tetapi pada faktanya setelah beberapa bulan tetap tersampaikan saya dapat membeli mainan robot itu, dan tentu hati saya sangat bersukacita dan saya bersyukur kepada Tuhan. Gambaran dalam kehidupan saya secara pribadi yang tadi saya sampaikan mungkin juga akan mengusik kenangan-kenangan bagi sidang jemaat sekalian. Mungkin sidang jemaat sekalian memiliki harapan-harapan yang ditumpukan pada segala sesuatunya di dalam dunia ini. Tetapi saya mau katakan, secara khusus pada masa Advent yang keempat ini, menjelang menyambut Natal yang kurang 5 hari lagi dari hari Minggu ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sekitar 2000-an tahun yang lalu. Dia tidak hanya sekedar datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia tidak hanya sekedar datang untuk menyelamatkan diriku dan dirimu saja. Tetapi dia juga datang ke dalam dunia dengan membawa pengharapan yang besar bagi umat manusia, untukku dan untukmu juga. Sehingga sungguh tepat rasanya pada momen seperti ini, pada masa Advent yang kita jalani dengan keadaan yang khusus dan spesial, yaitu kita jalani dalam keadaan pandemi COVID-19, kita kembali diingatkan tentang berharap, menumpukan harapan kita kepada sang sumber pengharapan itu sendiri, yaitu kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saja pada saat ini ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mulai pesimis untuk menjalani hari-hari ke depan di masa-masa pandemi ini. Mungkin mulai merasa putus asa, kehilangan harapan terhadap masa depan dikarenakan COVID-19 ini. Sekali lagi kalau boleh saya cerita, saya tahu ada beberapa sidang jemaat mengalami dirumahkan, tidak mendapatkan pekerjaan lagi, bahkan sulit untuk memulai pekerjaan yang baru karena dirumahkan ini. Atau mungkin kehilangan sosok seseorang yang dikasihi, belum lagi dan sebagainya, pergumulan-pergumulan yang begitu hebat yang dialami di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tapi mari saya mengajak setiap jemaat sekalian, percayalah hanya kepada Tuhan, sang pengharapan yang sejati dan yang pasti di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Ia akan selalu menaungi kehidupan kita, kehidupanku dan kehidupanmu. Ia pasti akan memeliharakan kehidupan kita. Janganlah pesimis, putus asa, bahkan mulai kehilangan harapan. Bahkan kalau boleh saya katakan, Tuhan tidak henti-hentinya untuk memberkati setiap diri kita hari demi hari, hingga detik ini sekalipun.
karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dari perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain ini, ada yang perlu menjadi batas ataupun pagar untuk pemahaman tentang mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam nats yang kita baca dan kita pelajari dan kita renungkan pada hari ini, memang benar janda tersebut mengalami mujizat yang begitu luar biasa, yaitu kebangkitan anaknya yang telah mengalami kematian. Tetapi boleh saya katakan, hal yang demikian juga belum tentu berlaku untuk diri kita. Maksud saya ialah tentang mujizatnya, bentuk mujizat, bentuk pertolongan Tuhan ini belum tentu berlaku sama dengan kehidupan kita. Jangan kita samakan bentuk mujizat ini nantinya dengan bentuk mujizat yang dialami oleh seorang janda ini yang telah kehilangan anaknya. Jadi maksud saya ialah jangan kita membatasi akan kuasa Tuhan kita dengan menginginkan pertolongan-pertolongan tertentu, suatu cara tertentu, jalan keluar tertentu untuk kehidupan kita. Karena ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Kuasanya begitu besar. Bahkan Dia mengetahui setiap anak-anaknya. Dia mengetahui betul diriku dan dirimu dengan seksama. Apa pertolongan yang terbaik yang hendak Ia lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga ingat, Tuhan punya caranya sendiri untuk menolong kita secara pribadi, lepas pribadi, yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh nalar kita. Namun yang terpenting sebagai penutup sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku dan masalah, sekali lagi saya mau bertanya kepada Anda sekalian, kepada siapakah engkau menggantungkan harapan hidupmu? Berharapkah pada manusia? Ada firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 22 yang berbunyi demikian. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Firman ini menandakan bahwa kita nih loh, sama-sama hanya embusan nafas daripada Tuhan kita saja. Jadi janganlah kita berharap kepadanya. Embusan nafas itu bisa hilang, bisa sirna. Bahkan kalau boleh saya katakan, kehidupan kita ini seperti uap yang ada kemudian hilang begitu saja. Jadi bersandar janganlah kepada manusia, maksud saya. Atau mungkin kita merasa diri kita ini kaya, kita mampu, lalu kita menjadikan kekayaan kita, harta benda kita sebagai harapan. Ingatlah firman Tuhan juga di dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada diri kita, kekayaan sekalipun itu adalah sesuatu hal yang tak tentu, karena kekayaan bisa ada di dalam kehidupan kita, bahkan dengan secepat kilat bisa juga sirna di dalam kehidupan kita. Kita tahu sebagai orang Kristen, hendaknya kita menyadari bahwa Tuhan sajalah yang sanggup menolong kita dari semua masalah demi masalah. Sehingga saya ingatkan kembali, berharaplah hanya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan artinya kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya dengan sepenuh hati kita. Tidak setengah-setengah. Benar kita dengan mulut kita ngomong percaya dan berharap kepada Tuhan. Tapi kita di dalam praktikanya, dalam menjalani kehidupan, kita menaruh harapan kita kepada seseorang yang kita kenal. Juga mungkin kita menaruh harapan kita, tumpuan harapan kita kepada harta benda kita, kepintaran kita, otot kita, dan sebagainya. Mengapa kita harus berharap hanya kepada Tuhan saja? Karena Tuhan kita adalah pribadi yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan diri kita. Dan juga dalam firman-Nya Tuhan telah berjanji, Yesaya pasal 46 ayat 4 yang berbunyi demikian, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, amin. Maka daripada itu jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan dan menaruh harapan kita
tumpuan harapan kita pada apapun yang ada di dalam dunia ini yang bersifat fana. Apakah pergumulanmu saat ini? Sudahkah engkau meminta pertolongan kepada Tuhan agar Ia turut campur tangan di dalam pergumulanmu? Ketika engkau mulai dirasa sedih, dilanda rasa putus asa, hendak berhenti berharap, bahkan tampaknya tidak ada seorang pun yang dapat memahami masalahmu dan perasaanmu, maka carilah Tuhan. Ia pasti akan menyatakan kepeduliannya dan memberikan penghiburan kepadamu. Carilah Tuhan, maka Ia akan menguatkan dan menolongmu. Karena Tuhan kita adalah Sang pengharapan yang sejati dan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami telah selesai untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu, dari seorang pemuda di Nain yang Engkau bangkitkan kembali, seorang janda yang mengalami mujizat-Mu yang begitu luar biasa. Kau membawa harapan di dalam kehidupannya. Bahkan kami menyadari Tuhan, kami juga sebagai anak-anak-Mu, sekiranya kami berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Mungkin di nalar kami tahu, kami memiliki pengetahuan bahwa Tuhanlah, Engkaulah Sang pengharapan yang sejati. Tetapi di dalam praktika kehidupan kami Tuhan, kami menaruh harapan kami pada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana, bahkan yang dapat sirna, bukanlah kepada Engkau. Tetapi di dalam perenungan kami pada hari Minggu ini, kami kembali diingatkan, bahkan melalui masa Advent keempat ini Tuhanku, kami sebentar lagi akan merayakan akan kelahiran-Mu. Biarlah kami boleh ingat kepada Engkau saja dan hanya berharap hanya kepada Engkau saja Tuhanku, Sang pengharapan di dalam kehidupan kami yang sejati dan yang pasti. Kami kembalikan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjalani kehidupan kami ini dengan terus mengingat akan Engkau dan melakukan firman-Mu, agar kehidupan kami dapat menjadi terang dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami, secara khusus bagi sesama kami yang belum pernah mengenal Engkau dan yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhanku Yesus, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan mengangkat pujian, Ku Berikan Hatiku.
padamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan dan juga untuk hari ini persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan agar persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan khususnya GKT Belimbing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Katekismus Heidelberg Minggu ke-51. Apakah doa kelima? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, oleh karena darah Kristus, janganlah engkau memperhitungkan kepada kami, orang-orang berdosa yang nista ini, segala dosa kami atau kejahatan yang terus-menerus melekat pada kami. Ampunilah kami, sebagaimana kami juga benar-benar bersedia, sebagai bukti anugerah-Mu dalam diri kami, untuk mengampuni sesama kami. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Welly yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini, seluruh pelayan ibadah yang telah bertugas dalam ibadah hari ini. SAL Online 2020, DP3A Sinode GKT mengadakan Sekolah Alkitab Liburan SAL secara online pada hari tanggal Senin Selasa 28-29 Desember 2020, tema Wake Me Up. Pembicara Evangelis Michael, kontribusinya 50.000, syarat peserta kelas 3 SD sampai 8 SMP. Info selengkapnya hubungi Evangelis Yurike dengan nomor yang tertera. HUT Komisi Sekolah Minggu GKT Belimbing. Komisi Sekolah Minggu GKT Belimbing mengundang adik-adik sekolah minggu untuk datang ke gereja dalam rangka perayaan ulang tahun Komisi Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember pukul kelas Daud dan Samuel jam 8 pagi, kelas Yusuf, Elia dan Paulus jam 9.45. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi kelasnya masing-masing. Acara ini khusus untuk anak sekolah minggu GKT Belimbing. PPDB Sekolah Kristen Aletheia Malang. Sekolah Kristen Aletheia Malang membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun 2021 mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 gelombang pertama. Untuk informasi selengkapnya dapat melihat poster dan video. Persembahan Natal 2020. Pelaksanaan Natal tahun ini memerlukan anggaran sebesar kurang lebih 10 juta yang akan digunakan untuk pelayanan Christmas Carol, dekorasi, bunga mimbar, dan percetakan kalender 2021. Jemaat yang mau berpartisipasi mendukung dalam persembahan dapat memberikan melalui amplop tertutup dengan keterangan untuk Natal 2020 atau melalui transfer ke rekening gereja atas nama Ibu Feni Husada dengan kode khusus angka 25 pada 2 digit terakhir. Contoh sudah tertera, silakan dilihat.
Rangkaian kegiatan Natal dan tutup tahun, ibadah Natal Sinode tanggal 25 Desember pukul 16 sore atau jam 4 sore, ibadah Natal GKT Blimbing tanggal 27 Desember pukul 6 pagi. Refleksi pergantian tahun 31 Desember pukul 6 atau 18 sore. Demikian untuk warta jemaat kita pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan pujian doksologi berkat oleh Pendeta Antonius. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang asa, pohon selamat, sumber berkat. Sidang jemaat yang terkasih, mari arahkan hati untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan untuk jemaat untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.